Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu bab 2 tentang teks pidato. Dimana kemarin kita telah mempelajari teks laporan percobaan. Nah, di bab ini kalian setelah mempelajari bab ini kalian dapat yang pertama mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato. Yang kedua, menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang ada di dalam pidato. Yang ketiga, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Yang keempat, setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menuangkan gagasan atau pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, entah pidato lingkungan, hidup, atau kondisi sosial, dan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang adalah pertemuan pertama daripada materi teks pidato. Yang pertama, di sini saya sertakan juga slide atau PowerPoint. Nah, bisa sambil dicatat, bisa sambil mendengarkan, bisa sambil dicatat. Oke, bab 2 menjadi orator ulung melalui teks pidato persuasif. Nah, pernah nggak sih kalian mendengarkan pidato persuasif atau pidato deh? Biasanya kalian mendengarkan pidato pada misalkan saat-saat seperti upacara bendera atau 17 Agustus atau acara-acara kepresidenan yang biasa kalian lihat di televisi yang lainnya ya. Itu biasanya kalian dapat melihat atau mendengar, membaca isi pidato. Oke. Dilanjutkan ke slide yang kedua. Saya sertakan di sini. Apa yang dimaksud dengan pidato? Ya, boleh sambil dicatat. Nah, pidato adalah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Jadi, pembicara itu ketika berpidato ya. Orang yang menyampaikan pidato disebut juga sebagai orator. Ya, orator itu orang pembicaranya. Kalian berpidato berarti kalian adalah seorang oratornya di depan umum gitu ya maksudnya. Artinya pidato adalah gagasan atau informasi yang disampaikan di depan banyak orang. Tujuannya untuk apa, Bu? Untuk menyampaikan informasi. Secara tidak langsung juga untuk mengajak pendengar atau pembaca supaya memiliki pandangan yang sama dengan apa yang kalian sampaikan. Kurang lebih begitu. Nah, pengertiannya kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jadi pidato itu kan isinya kata-kata ya. Informasi apa saja yang ada di situ. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kata-kata yang disampaikan kepada orang banyak. Ada 5 ciri teks pidato. Yang pertama adalah tujuan dari pidato tersebut. Artinya maksud penulis atau pembicara menyampaikan pidato. Jadi pidato itu tidak semena-mena hanya kata-kata saja ya, berbeda dengan teks-teks lainnya. Tapi kalau pidato itu memiliki atau mengandung informasi yang harus disampaikan kepada pendengar atau pembaca. Informasinya berupa apa saja? Misalkan kalian bisa mengajak untuk menjaga kebersihan, atau misalkan lebih meningkatkan lagi kesadaran tentang kesehatan, seperti itu. Tujuannya untuk apa? Yaitu tergantung dari apa yang disampaikan. Materinya apa gitu. Yang kedua adalah materinya jelas. Hasil dari informasi yang telah dikumpulkan. Jadi, ketika menyampaikan pidato ya, kalian bisa jadi menjadi seorang orator ya. Ketika menyampaikan pidato, kalian nggak boleh asal-asalan. Isinya mau apa ya? Tentang pemikiran kalian nggak boleh kayak gitu aja. Jadi, harus berdasarkan data yang jelas. Karena kan kalau pidato tuh untuk mempengaruhi orang lain supaya kurang lebih pemikirannya kurang lebih sama seperti kita. Artinya kita kan harus menyertakan data atau informasi yang jelas supaya pendengar atau pembaca memiliki pemahaman yang akhirnya memiliki pemahaman yang sama seperti kita. Seperti itu. Yang ketiga adalah objektif.
maksudnya adalah menggunakan data dan informasi. Jadi tidak semena-mena yang tadi seperti saya sampaikan, tidak semena-mena seperti pandangan kita saja gitu, hanya opini saja tidak bisa, tapi harus menggunakan data yang jelas ya gitu. Kemarin di teks percobaan juga kita telah membahas tentang perbedaan antara fakta dan opini ya. Jadi kalau misalkan teks pidato juga tidak hanya ada opini, tapi juga harus disertakan fakta. Jadi tidak boleh hanya opini saja, tidak boleh hanya pendapat kalian saja. Yang keempat adalah wawasan. Informasi yang diberikan sebaiknya dapat menambah wawasan atau pengetahuan pembaca dan pendengar. Jadi harapannya ketika kalian berpidato, itu pendengar atau pembaca akhirnya memiliki informasi, ya, informasi atau wawasan pengetahuan yang lebih luas lagi dari apa yang setelah mereka dengar atau mereka baca. Seperti itu. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Yang kelima adalah kesimpulan. Oke. Sebuah teks pidato yang baik harus merangkum semua isi teks pidato yang disampaikan. Ya. Bu, kira-kira ada nggak semua pidato ada nggak kesimpulannya? Kurang lebih ya. Jadi setelah kalian sampaikan panjang lebar dari A sampai Z, itu intinya seperti apa disampaikan di dalam kesimpulan. Jadi orang-orang akan menangkapnya lebih mudah lagi gitu, merangkumnya lebih mudah lagi, seperti itu. Oke, dilanjut ke slide berikutnya. Ada 3 tujuan teks pidato ya. Yang pertama adalah mempengaruhi. Teks pidato yang baik harus mampu mempengaruhi pembaca atau pendengar. Jadi yang tadinya mereka kurang wawasannya atau pengetahuannya kurang tentang kesehatan, setelah mendengarkan pidato yang kalian sampaikan atau membaca pidato yang kalian buat, akhirnya mereka terpengaruh nih untuk lebih menjaga kesehatan atau terpengaruh untuk lebih menjaga kebersihan, seperti itu. Karena apa? Karena pidato yang kalian sampaikan juga mengandung data, mengandung informasi, jadi tidak hanya sembarangan apa yang kalian ucapkan saja, tidak sembarangan apa yang ada di opini saja ya, atau pendapat kalian, tapi harus disertakan juga data. Supaya apa? Supaya orang lain yang mendengarkan, saya sebagai pendengar ya, pendengar pidato kalian sebagai seorang orator, saya terpengaruh gitu. Artinya terpengaruh tuh pandangannya sama. Saya ingin melakukan apa yang seperti yang telah kalian sampaikan gitu. Yang kedua adalah informasi. Teks pidato harus mengandung informasi yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Berbeda dengan teks-teks lainnya, kalau teks pidato itu harus mengandung informasi ya. Sama Bu, berita juga informasi sama. Tapi kan ini bedanya adalah kalian itu mempengaruhi gitu. Mempengaruhi para pendengar atau pembaca melalui orasi atau ya orasi yang telah kalian sampaikan sebagai seorang orator gitu, berdasarkan data dan informasi yang telah kalian dapatkan. Jadi tidak boleh sembarangan menyampaikan pidato, isinya harus tahu. Seperti misalkan pidato keagamaan, tidak bisa hanya menyampaikan saja, melainkan harus disertakan seperti hadisnya ya. Kalau yang Islam menyampaikan ayat Al-Qur'annya seperti apa gitu. Atau misalkan kalian mau berpidato berorasi tentang kebersihan itu berarti kalian harus menempatkan maksudnya data-data, seperti salah satunya adalah negara Indonesia ya. Kesadaran kebersihan orang-orang Indonesia sangat kurang. Karena apa? Kita bisa menemui sendiri orang-orang yang membuang sampah secara sembarangan di sembarang tempat, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kesan. Kesan di sini adalah setelah kalian menyampaikan pidato, kalian dapat membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang telah kalian sampaikan ya. Sehingga orang lain tuh seakan-akan terasa terhibur gitu. Merasa senang mendengar atau membaca pidato yang telah kalian sampaikan atau yang telah kalian tuliskan gitu. Oke. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Oke.
Yang pertama adalah mengidentifikasi teks pidato persuasif. Pada subbab ini, pidato pada hakikatnya merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal di depan banyak orang atau di depan umum, ya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan, pidato itu menyampaikan gagasan atau informasi di depan banyak orang atau di depan umum. Hal yang disampaikan oleh orator adalah orang yang berbicara gitu. Oke. Bisa berupa pendapat, gagasan, informasi atau pesan-pesan tertentu. Ya. Bu, itu ada gagasan atau pendapat, berarti nggak ada fakta? Ada, sudah pasti ada faktanya. Jadi tidak boleh hanya pendapat kita saja. Jadi artinya kita harus menyertakan data. Data itu kan fakta, ya. Oke, kita sudah belajar untuk membedakan antara fakta dan opini. Kemudian apa sih pidato persuasif itu? Persuasif sendiri memiliki pengertian bersifat membujuk secara halus. Kalian juga telah mempelajari tentang persuasif di kelas 2 pada bab iklan, ya. Oke, persuasif memiliki pengertian bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Yang menjadi yakinnya siapa? Pendengar atau pembaca. Artinya, pidato persuasif merupakan pidato yang berusaha membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Nah, ketika kalian menyampaikan pidato, tidak semena-mena hanya ngomong aja, enggak. Tapi kalian juga harus memperhatikan siapa audiensnya. Audiens itu apa, Bu? Audiens itu adalah pendengar pidato kalian. Oke. Kemudian jalinan komunikasi dengan pendengar sangat ditentukan oleh apa? Vokal, ya, vokal kalian. Kira-kira terdengar tidak gitu. Jelas tidak gitu. Intonasi suaranya. Kerasnya, lembutnya, penekanannya di mana gitu. Seperti nada tuh, tempo dan jeda. Selain itu, orator juga dapat memainkan ekspresi, ya, atau mimik wajah seperti roman, kontak mata gitu. Jadi kalau kita menyampaikan pidato atau berbicara di depan umum, sebaiknya kita juga harus memperhatikan intonasinya, kemudian kontak mata, ya. Tuh. Kemudian apalagi? Dan juga harus memperhatikan psikologi para audiens kalian. Pendengarnya, kira-kira yang mendengarnya siapa? Pendengarnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Oke. Sampai sini dulu materi tentang subbab 1 pengertian pidato persuasif. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.